Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aun Rohman dengan NIM 6211420074 dengan teman saya David Setiawan dengan NIM 6211420084 dan rekan satu saya lagi Bima Maulana dengan NIM 6211420104. Di sini kami akan menjelaskan tentang program pembinaan prestasi cabang olahraga di bidang olahraga voli. Yang pertama yaitu pendahuluan. Olahraga bola voli merupakan olahraga yang dimainkan 6 orang dalam setiap regunya yang terdiri dari libero, spiker, dan pemain lainnya dengan memainkan bola maksimal 3 sentuhan dalam setiap permainannya, baik putra maupun putri. Dalam setiap cabang olahraga terdapat aturan yang mengikat dalam setiap permainannya yang dilakukan oleh setiap induk organisasi olahraga, salah satunya PBFSI, baik peraturan perwasitan maupun peraturan pertandingan yang berlaku. Dari Yudiana dan Subroto tahun 2010. Pembinaan olahraga nasional di Indonesia dilakukan melalui beberapa jalur, yaitu yang pertama sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Yang kedua, induk organisasi-organisasi olahraga. Yang ketiga, organisasi olahraga profesional. Yang keempat, organisasi yang ada dalam masyarakat. Menurut Chandrawati 2018, pola pembinaan prestasi olahraga di Indonesia pada umumnya setiap klub bola voli yang ada saat ini bersifat ekstrakurikuler dan dilakukan lewat kegiatan minat dan bakat yang klub olahraga. Menurut Mutahir TC tahun 2012 ayat 2. Johnson tahun 2013 menyatakan bahwa sport mean all form of physical activity which through casual or organized participant aimed at expressing or improving physical fitness and mental well-being, forming social relationship or obtaining result in competition at all level. Sedangkan menurut Jamalong tahun 2016 berpendapat bahwa olahraga adalah budaya manusia. Artinya tidak dapat disebut ada kegiatan olahraga apabila tidak ada faktor manusia yang berperan secara ragawi atau pribadi melakukan aktivitas olahraga itu. Oke, dalam rumusan masalah ini kita berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana program pembinaan prestasi cabang olahraga voli. Yang dengan tujuannya berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan pembahasan dari makalah ini adalah mendeskripsikan program pembinaan prestasi cabang olahraga voli. Yang pertama itu dengan cara pemasalan. Pemasalan adalah polakan keterampilan dan kebugaran jasmani atlet secara multilateral dan spesialisasi. Tujuan pemasalan adalah melibatkan sebanyak-banyaknya atlet dalam olahraga prestasi sehingga timbul kesadaran terhadap pentingnya olahraga prestasi. Sebagai bagian dari upaya peningkatan prestasi olahraga secara nasional, salah satu upaya awal dalam rangka peningkatan prestasi olahraga di tanah air adalah dengan strategi pemasalan. Maka akan semakin besar peluang untuk mencetak atlet-atlet baru yang dapat berprestasi. Strategi pemasaran dapat disebutkan antara lain yang pertama mempolakan peningkatan keterampilan maupun kebugaran pada sekolah dasar, usia dini dan spesialisasi pada sekolah lanjutan serta perkumpulan untuk mencapai prestasi optimal. Yang kedua, menyediakan dan meningkatkan prasarana serta tenaga pelatih atau pendidik secara kualitatif. Yang ketiga, memberikan penghargaan kepada para penggerak upaya pemasalan olahraga prestasi. Pemasalan olahraga akan sangat baik apabila dilakukan pada usia dini, karena dengan pemasalan olahraga di pendidikan dasar diharapkan tersedianya bibit atlet unggul untuk pencapaian yang maksimal. Menurut Said Junaidi tahun 2003, pemasalan olahraga usia dini adalah upaya menggerakkan anak usia dini untuk melakukan aktivitas olahraga secara menyeluruh. Strategi pemasalan olahraga usia dini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan sarana dan prasarana olahraga yang memadai di sekolah dasar. Yang kedua, menyiapkan pengadaan tenaga pengajar
olahraga yang mampu menggerakkan olahraga di sekolah. Yang ketiga, mengadakan pertandingan antar kelas. Yang keempat, memberikan motivasi baik dari dalam maupun dari luar. Yang kelima, mengadakan demonstrasi pertandingan atlet-atlet yang berprestasi. Yang keenam, merangsang minat anak melalui media massa, televisi, video, dan lain-lain. Yang ketujuh, melakukan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat, khususnya orang tua. Untuk menciptakan suatu sasaran prestasi olahraga yang berkualitas, maka diperlukan suatu kerja keras, keterikatan, dan keserasian antara semua pihak untuk membantu serta bekerja sama. Berpikir secara ilmiah dan untuk mendukung atau memadukan ilmu pengetahuan dan pengalaman di dalam memberi pengertian dan dorongan kepada atlet guna berlatih secara keras dan dapat mencapai prestasi secara maksimal. Oke. Yang kemudian terdapat dalam pemasalan kita menggunakan strategi penggunaan pamflet yang mana bisa menarik perhatian peminat atlet-atlet baru atau calon-calon atlet yang akan mendaftar dan menghasilkan pencapaian yang baru untuk kedepannya. Selanjutnya akan diteruskan kepada rekan saya David. Silakan David. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu masalah pembibitan. Pembibitan adalah suatu pola yang diterapkan dalam upaya menyaring atlet berbakat yang diteliti secara ilmiah. Beberapa pertimbangan penting untuk memperoleh bibit atlet unggul adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, bakat dan potensi tinggi yang dibawa sejak lahir mempunyai andil lebih dominan dibandingkan dengan proses pembinaan dan penunjang lainnya. Yang kedua, menghindari pemborosan dalam pembinaan apabila atlet yang dibina memiliki potensi yang tinggi yang dibawa sejak lahir. Yang ketiga, perlunya di Indonesia digalakan pencarian bibit-bibit atlet unggul pada usia dini. Selanjutnya yaitu cara pencarian bibit atlet unggul antara lain melalui pendekatan observasi pengamatan, angket, wawancara, tes pengukuran, serta kemampuan fisik. Next. Nah, selanjutnya yaitu pemanduan bakat. Pemanduan bakat adalah usaha yang dilakukan untuk memperkirakan peluang seorang atlet berbakat agar dapat berhasil dalam menjalani program latihan sehingga mampu mencapai prestasi puncak menurut Said Junaidi 2003. Selanjutnya, pemanduan bakat olahraga merupakan upaya untuk mencari bibit olahragawan yang diperkirakan dapat berprestasi tinggi di kemudian hari. Dengan demikian, proses pemanduan bakat tidak berhenti sampai dengan ditemukannya bibit-bibit calon olahragawan. Akan tetapi harus dilanjutkan dengan pembinaan yang terprogram terdapat para calon olahragawan tersebut. Oleh karena itu, pemanduan dan pembinaan calon olahragawan berbakat harus dilihat sebagai suatu proses yang berkesinambungan, yang secara garis besar terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap identifikasi bakat olahraga, yang kedua, tahap pemilihan cabang olahraga, yang ketiga, tahap pembinaan keterampilan dasar olahraga, dan yang keempat yaitu tahap pembinaan olahraga prestasi. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam pemanduan bakat seperti yang dipaparkan Said Junaidi 2003 adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis lengkap dari fisik dan mental sesuai dengan karakteristik cabang olahraga. Yang kedua, seleksi umum dan khusus dengan instrumen dari cabang olahraga yang bersangkutan. Yang ketiga, seleksi berdasarkan karakteristik antropometrik dan kemampuan fisik serta disesuaikan dengan tahapan perkembangan fisiknya. Evaluasi yang keempat yaitu evaluasi berdasarkan data komprehensif dengan memperhatikan sikap anak terhadap olahraga di dalam dan di luar sekolah. Untuk melakukan seleksi dengan tepat, dapat digunakan evaluasi tes dan pengukuran kemampuan fisik, motorik, dan fisiologis yang dilakukan secara khusus, kemudian dianalisis faktor penentunya. Next.
Nah, selanjutnya yaitu pembinaan olahraga. Untuk mencapai pembinaan prestasi atlet yang tinggi, terdapat beberapa kegiatan dasar yang dilakukan dalam prosesnya. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut secara berurutan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemasalan, yang kedua pembinaan, yang ketiga pemandu bakat, yang keempat pembinaan, dan yang kelima yaitu sistem latihan dengan adanya kecenderungan prestasi yang mengikat, maka untuk berprestasi dan bersaing dengan yang lainnya dalam kegiatan olahraga prestasi harus dikembangkan kualitas fisik, teknik, fisiologis, dan sosial yang dituntut cabang olahraga tersebut. Untuk itu, diperlukan suatu program pembinaan prestasi yang terencana dan terarah serta dilaksanakan secara berkesinambungan, menurut Herman Subajah 2019, yang menyatakan bahwa dalam lingkup olahraga prestasi, tujuannya adalah untuk menciptakan prestasi yang setinggi-tingginya. Artinya, bahwa prestasi pihak seharusnya berupaya untuk mensinergikan hal-hal dominan yang berpengaruh terhadap peningkatan prestasi di bidang olahraga Kristianto, menurut Kristianto 2012. Yang kedua yaitu pembinaan bola voli adalah kegiatan permainan yang dilakukan secara bergu oleh 6 orang dalam setiap timnya. Lapangan bola voli berbentuk persegi panjang dengan luas dan lebar lapangan sama berkisar 9 meter kali 19 meter dan dilengkapi dengan sarana prasarana yang lainnya seperti halnya net, tiang net dengan ukuran antara putra dan putri berbeda. Sedangkan pengertian bola voli menurut Bahtiar dan kawan-kawan 2019, permainan bola voli adalah permainan bergu yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masing regu terdiri dari 6 orang pemain di lapangan. Lapangan dibagi menjadi dua bagian yang sama dengan sebuah garis tengah yang di atasnya dibentangkan net dengan ukuran tertentu. Sedangkan pengertian bola voli menurut Bahtiar dan kawan-kawan 2011, sedangkan permainan bola voli merupakan permainan yang dilakukan oleh dua tim yang masing-masing tim berjumlah 6 orang pemain. Setiap pemain memiliki keterampilan khusus yakni sebagai pemukul, pengumpan, dan libero. Menurut Suwarno 2010. Selanjutnya yaitu pembinaan prestasi untuk cabang olahraga. Oke, untuk selanjutnya akan diterangkan kepada Saudara Bima Maulana. Baik, terima kasih. Pembinaan prestasi untuk cabang olahraga dapat dilakukan secara berjenjang. Hal itu sependapat dengan yang dikemukakan oleh Ateng 2013. Bahwa sistem pembinaan berdasarkan piramida adalah suatu pembinaan yang berjenjang dari lapisan bawah atau pemasalan. Kemudian dilanjutkan secara berkesinambungan ke lapisan tengah atau pembibitan. Terus berjenjang ke atas ke puncak piramida atau pembinaan prestasi. Kondisi fisik secara umum terdiri dari daya tahan atau endurance, kekuatan atau strength, daya ledak atau explosive power, kecepatan atau speed, kelenturan atau flexibility, kelincahan atau agility, keseimbangan atau balance, dan koordinasi atau coordination. Heri Amin 2020. Jika kita lihat dari usia, hal tersebut dapat digolongkan menjadi beberapa tingkatan yang ada dalam sistem piramida tersebut, meliputi 1. Tingkat pemasalan adalah untuk atlet pemula usia 12 tahun dan para junior sampai dengan usia 16 tahun. 2. Jenjang pembibitan adalah untuk atlet-atlet senior di atas 19 tahun. Para atlet voli dididik disiplin untuk mengikuti jadwal dan program latihan yang ditentukan oleh pengurus maupun pelatih. Dalam pemenuhan gizi, bagi setiap atlet dikembalikan ke masing-masing atlet untuk dapat menjaga pola makan dan kebugaran dengan mengonsumsi makanan yang bergizi, baik buah maupun sayuran setiap hari. Dan apabila dalam proses pertandingan atlet dapat membawa pulang juara, setiap atlet berhak untuk diberikan penghargaan berupa sertifikat atau piagam yang nantinya dapat berguna ketika akan melanjutkan jenjang berikutnya. Lanjut. Ya, baik penutup.
Kesimpulan, dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk membentuk pemain sepak bola yang berkualitas harus dilakukan pembinaan sejak dini. Pembinaan tersebut meliputi pemasalan, pembibitan, dan pembinaan olahraga. Dalam proses pembinaan prestasi, seorang pelatih dituntut untuk dapat membimbing dan melatih pemainnya agar dapat menguasai keterampilan yang diperlukan, sehingga dapat mencapai prestasi yang setinggi mungkin. Saran, meskipun penulis menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan makalah ini, akan tetapi pada kenyataan masih banyak kekurangan yang perlu penulis perbaiki. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Oke, terima kasih untuk paparan kali ini. Kami cukupkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.